terpercaya. Sesaat lagi Anda menyaksikan Kompas Siang. Didukung oleh kekeringan mulai berdampak serius terhadap kebutuhan air bersih warga. Warga di Desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur bahkan rela antre demi mendapatkan air bersih karena sumber air mereka mulai kering. Musim kemarau ini 10 hektar lahan gambut di 3 kecamatan di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan terbakar. Pemadaman kebakaran terus dilakukan lewat jalur darat dan udara. Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kota Makassar. Puluhan bus dan truk mengantre sejak dini hari untuk mengisi solar. Sejumlah ruangan di salah satu SD di Kota Semarang, Jawa Tengah, kropos dimakan rayap. Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 90-an dan kini pihak sekolah membutuhkan bantuan untuk perbaikan sekolah. Militer Israel menghancurkan Masjid Dar al-Muqtakin di kawasan Yarmuk, pusat kota Gaza. Serangan meluluhlantakkan tenda-tenda pengungsian di sekitar masjid yang menjadi tempat bernaung warga Palestina. Halo, selamat siang saudara, salam sehat selalu, selamat jumpa kembali di Kompas Siang. Saudara, selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga menyoroti soal Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono yang mengakui adanya tindakan koruptif dan pelanggaran dalam internal lembaganya sejak ia dilantik menggantikan Nanik Sdeyang. Sudaryono mengaku membuka diri kepada lembaga penegak hukum termasuk kejaksaan untuk mendalami perkara suap tata kelola MBG yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Bersama saya Renata Panggalo. Dan saya Vidi Batlolone. Kita jelang Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kompas Siang, saudara, di tengah pengusutan kasus meninggalnya Dr. Eliza Priscilla Utami Pakainoni atau Dr. Ica, 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara diberhentikan sementara. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus intimidasi terhadap Dr. Ica. Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara menjatuhkan sanksi kepada 3 anggota DPRD yang diduga terlibat dalam kasus intimidasi Dr. Ica. Ketiganya disebut terbukti melanggar kode etik dan sumpah janji jabatan, hingga dikenakan sanksi pemberhentian sementara. Keputusan itu dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD pada sidang khusus yang digelar di ruang sidang utama kantor DPRD TTU, Nusa Tenggara Timur. Putusan sanksi kepada 3 anggota Dewan tersebut telah dituangkan menjadi keputusan DPRD Timur Tengah Utara. Menjatuhkan sanksi etik kepada 1. Teresius Tasakan SE, jabatan anggota Komisi 1, DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. 2. Norbertus Tubani Esos, jabatan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. 3. Veronica Lake, SST ML, jabatan Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Berupa pemberhentian sementara. Yang diberhentikan sementara tetap mendapat hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Atas putusan ini, kuasa hukum almarhumah Dr. Ica menilai hal tersebut merupakan putusan yang paradoks. Mereka diberhentikan untuk sementara dan masih menerima hak-hak dia sebagai anggota DPRD. Ini putusan yang sangat paradoks dan lucu. Jadi, rakyat TTU bisa melihat dan menilai sendiri bagaimana kehormatan anggota DPRD kita. Mereka saling melindungi satu sama lain di dalam tugas dan jabatan mereka. Bayangkan mereka menyatakan melanggar sumpah dan janji, tapi masih menggantungkan nasib dari anggota DPR ini, melempar tanggung jawab kepada pihak lain yang akan menilai lagi apakah mereka bersalah atau tidak. Dalam kasus dugaan intimidasi dan ancaman terhadap Dr. Ica, Polda Nusa Tenggara Timur telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Hal tersebut dilakukan setelah gelar perkara menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup, serta dugaan tindak pidana berupa penganiayaan dan ancaman kekerasan verbal oleh pejabat, hingga diduga mengakibatkan korban mengalami depresi. Liu Sikone, Kompas TV, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.